rekan-rekan, kita melanjutkan lagi kegiatan untuk melihat apa itu yang dimaksud dengan hosting. Nah, saya menunjukkan saya salah satu pelanggan dalam sebuah panel di hosting. Hosting itu merupakan tempat kita menaruh website. Kebetulan ini adalah website dari teknologipendidikan.org. Artinya saya sudah memiliki domain yang sudah saya beli, yang sudah saya buat. Saya menggunakan jasa dari salah satu website. Saya sudah memilih. Nah, di dalam hosting itu biasanya muncul beberapa aplikasi seperti yang tampil seperti ini. Ada berbagai macam otoritas yang bisa kita masukkan, seperti kita bisa membuat website sendiri melalui website builder atau auto installer, langsung kita membuat, ataupun kita mengimport dari website yang sudah kita miliki sebelumnya, dan seterusnya, sampai pada bagaimana penataan file di dalam website tersebut. Dan ini ada di hosting. Jadi hosting sebuah website itu bisa kita misalkan sebagai explore dari kegiatan penyimpanan data. Nah, ini adalah contoh profesional ya, web hosting profesional yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang tentunya luar biasa dan cukup mewadahi semua kegiatan website tersebut. Lantas, apakah ada hosting yang sederhana? Ada hosting yang sederhana dan mungkin malah justru free. Saya menyebutnya Wix. Salah satu yang ramai diperbincangkan untuk teman-teman mahasiswa itu adalah Wix, di mana Wix ini adalah merupakan domain yang luar biasa yang sering dipakai oleh mahasiswa dan kaum milenial lainnya. Itu membuat website yang berangkatnya dari template. Ini berbeda dengan kegiatan hosting profesional. Hosting yang sifatnya template itu websitenya sudah tersedia. Namun kalau hosting profesional rata-rata webnya walaupun sudah ada tapi harus melalui proses install, pemasangan ya, dan custom. Sementara kalau hosting yang tidak berbayar dan cenderung mempermudah pengguna, umumnya menggunakan cara-cara template. Artinya untuk mempermudah itu. Ada lagi yang miliknya Google, yaitu Google Site. Google Site ini juga sama sifatnya, juga hosting juga. Dia bisa menempatkan, melakukan penempatan file-file sama, namun dia lebih bersifat instan, sama dengan Wix. Namun lebih khusus Google Site ini sifatnya sangat free gitu ya. Hampir tidak ada iklan yang ditanam di sana, sehingga kita bisa leluasa menggunakan Google Site. Google Site, Wix maupun hosting profesional itu merupakan pilihan bagi para pengguna. Artinya bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu memilih. Ini sama semuanya dalam Wix maupun dalam hosting profesional sama-sama. Itu semuanya pilihan. Kalau ditanya mengenai apa itu hosting yang berbayar atau hosting yang free, yang gratis, yang itu baik, terbaik, jawabannya bukan karena dia berbayar baik, bukan, tetapi mana yang kita butuhkan, karakteristik apa yang dibutuhkan. Seandainya rekan-rekan mau pada tingkat basic, hanya untuk menyampaikan informasi dan tidak membutuhkan sebuah karakter alamat khusus, saya pikir Wix, jenis-jenis Google Site itu sudah sangat mumpuni. Namun apabila rekan-rekan ingin menunjukkan eksistensi diri,
ini adalah website saya, covering saya, alamat saya. Alamat saya itu tidak free loh. Alamat saya itu saya punya sendiri. Maka itu pilihannya pada web hosting yang profesional. Sebenarnya itu hanya masalah kepemilikan. Nah, mengapa kepemilikan itu menjadi penting? Karena kunjungan dan lain sebagainya sekarang kan pada prinsipnya tidak menulis. Artinya hanya tinggal memberikan link, entah itu di-share melalui WhatsApp, entah itu di-share melalui Facebook, kan sebenarnya bisa sama-sama tidak menulis. Tetapi penamaan itu ternyata ibaratnya adalah apa bedanya, kalau saya guyonannya itu apa bedanya rumah hantu sama hosting. Bedanya kalau rumah hantu ya sarang hantu, kalau hosting ini sarang hiu. Jadi konsepnya adalah ini memiliki cita rasa yang khusus. Misalkan saya menyebutnya adalah teknologi pendidikan.org. Terus saya menggunakan yang murah. Misalkan saya memakai nama teknologi pendidikan Google Site misalkan, atau Wix misalkan. Nah, tentunya orang akan menyebut ini tongkrongannya kok keren, teknologi pendidikan.org ya. Akhirnya menyebutnya eksistensi. Jadi rekan-rekan, bukan berarti yang Google Site itu tidak bisa profesional. Bisa secara profesional bisa kalau isinya misalkan kalau ini adalah isi dari Google Site itu adalah penelitian-penelitian dan sebagainya yang sering dirujuk orang, maka hostingnya akan menjadi hebat gitu ya. Kita hanya butuh yang penting boleh nongol gitu aja. Tetapi begitu seseorang sudah memiliki organisasi, saya berpikir teman-teman mahasiswa atau ini khususnya mahasiswa teknologi pendidikan harus memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tongkrongan dalam tanda kutip. Jadi rekan-rekan, gratis, setengah berbayar dengan ditempeli iklan, atau profesional, itu bukan perkara konten. Semuanya bisa dimasuki konten. Tapi ini adalah wujud dari eksistensi rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ingin profesional dan eksis di bidang itu dan memiliki cita rasa yang khusus dan nantinya akan melaju pada proses digitalisasinya adalah di karakter tertentu, maka memang saya sarankan menggunakan hosting yang profesional. Tetapi kalau itu mungkin hanya untuk komunitas yang sudah tahu siapa saya nggak perlu mengobral domain atau hosting yang terlalu mahal. Saya cukup membuka saja. Saya misalkan ini saya menyebut nama saya, tapi itu hanya kiasan saja, Hendry Praherdiono misalkan. Walaupun saya memakai com, walaupun saya memakai org, walaupun saya memakai apa, kalau itu sudah nama saya misalkan, itu orang pada tahu bahwa itu adalah website saya. Kalau itu tidak dibutuhkan lagi yang namanya hosting profesional. Silakan rekan-rekan pilih dan temukan sendiri dan ikuti terus. Ada loh tutorialnya bagaimana membuat domain sama membuat hosting dengan klasifikasi excellent, bagus, eye-catching, tetapi mudah. Kita akan melanjutkan ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan kemana-mana, ancaman saya. Oke.